Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dalam melimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sa'ad bin Waf Al-Qahtan rahimahullah taala menuliskan di kitabnya yang berjudul Al-Hadyun Nabawiyyu fi Tarbiyatil Aulad fi Daw'il Kitab wa beberapa cara untuk memberikan tarbiyah yang memberikan pengaruh yang sewajarnya, seyogianya dipraktekkan oleh para orang tua dan juga guru. Yang pertama beliau menyebutkan adalah dengan bentuk contoh atau suri tauladan, al-qudwah. Maksudnya di sini orang tua dan gurunya secara lisanul halnya adalah kudwah yang soleh, kudwah yang solehah, ya solehah karena muannas, menjadi suri teladan yang baik untuk anak-anak atau anak didik di semua perkara. Maksudnya perkara di sini adalah pertama dalam ibadah, dalam dia dermawan, dalam dia zuhud, dalam dia tawadu, dalam dia lemah lembut, dalam dia memiliki keberanian, yang mana seorang tua khususnya bapak dan guru itu sebenarnya menjadikan Rasulullah sebagai kudwahnya gitu ya. Dengan mengambil petunjuk menjadikan Rasul sebagai kudwah, maka insyaallah ta'ala akan bermanfaatlah pelajaran-pelajaran yang diberikan, dan murid pun akan mengambil Rasulullah SAW sebagai suri tauladan sesungguhnya. Yang kedua, beliau menyampaikan tarbiyahnya adalah dengan ibadah. Maksudnya orang tua, khususnya bapak dan guru, mentarbiyah anak-anaknya untuk beribadah, sehingga keturunan dari hal ini adalah para bapak dan para guru mengajarkan berbagai jenis ibadah dengan penuh keikhlasan. Maksudnya ikhlas niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mutaba'atan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, tarbiyah dengan ibadah. Kemudian yang ketiga, tarbiyah selanjutnya adalah dengan memberikan al-mau'izah. Apa mau'izah itu ya? Nasihat, petuah-petuah, petunjuk-petunjuk secara lisan gitu ya. Sehingga dengan itu bapak dan guru mentarbiyah, memberikan wasiat-wasiat kebaikan, memberikan sesuatu yang menjadi inspirasi buat anaknya. Hal ini kita bisa lihat banyak tempat di Al-Quran, kisah bagaimana Luqman Al-Hakim rahimahullah memberikan mau'izah yang sangat banyak kepada anaknya, dan memberikan mau'izahnya itu bapak dan guru dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat, Syekh rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa tarbiyah atau wasilah tarbiyah yang keempat adalah dengan memberikan perhatian yang melekat kepada anak-anaknya. Dengan ini bapak dan para guru senantiasa rutin menempelkan pandangan matanya sesering mungkin pada anaknya, pada murid-muridnya,
mana yang diketahui ada kekurangan, maka itu bisa jadi catatan. Jika nanti perlu pembaikannya dengan berbagai cara ya, apakah diberikan pengajaran umum tanpa menyebutkan nama, atau dinasihati secara pribadi, atau diberitahukan juga kepada orang tuanya, itu terserah. Yang penting adalah mengawasi dan berdekat ya, melekat pengawasannya dari semua sisi-sisinya dan berbagai tingkah pola yang ada di anaknya. Karena kalau kita tidak sebagai bapak atau sebagai guru tidak melakukan perhatian, maka akan sulit kita melakukan evaluasi yang mana yang bengkok, yang perlu diluruskan dengan cara yang hikmah, bijaksana. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala juga menyampaikan bahwa wasilah tarbiyah yang kelima adalah dengan uqubah, dengan hukuman, meluruskan adab-adab, memperbaiki apa yang keliru ketika ada kebutuhan gitu ya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah hukuman yang sesuai koridor syariat Islam. Apa syariat Islam sudah menetapkan, maka ditetapkan, dipraktekkan gitu ya. Misalnya apa hukuman yang ada, kemudian misalnya kalau seorang anak atau murid sikapnya itu nggak perhatian pada sholat, maka apa hukumannya, misalnya dikasih pukulan ringan dengan benda-benda yang juga tidak melukai gitu, sebagaimana Rasul sudah memberitahu ya kan, yang hadisnya itu muru auladakum bisolah dan seterusnya itu. Atau jika tidak disebutkan ketentuan hukuman khususnya, maka bapak dan guru bisa mengambil hukuman apa yang dirasa pantas untuk kesalahan tersebut, dan tentu saja dengan koridor ukubah yang syariah, yang tidak keluar dari ketentuan syariat Islam. Jadi ternyata banyak cara ya untuk kita mentarbiyah anak, yang semuanya itu jika dikombinasikan setelah taufik dari Allah, maka mudah-mudahan menjadi sebab lurusnya anak-anak kita, keturunan kita, dan generasi-generasi penerus kita. Dan para orang tua tentu perlu memahami bahwa tarbiyah ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh anaknya. Jika misal diberikan oleh guru, maka selayaknya orang tua untuk legowo atas apa yang didapatkan oleh anak berupa pelurusan-pelurusan dari gurunya, agar bekerja sama orang tua dan guru dengan orang tua. Jika orang tua tidak sopan kepada guru, maka bagaimana kita harapkan anak bisa sopan juga kepada orang tuanya dan seterusnya. Maka dengan wasilah yang disebutkan ini, pertama dengan kedua atau teladan yang baik, dan kemudian juga dengan ibadah ya, orang tua dan guru ibadah, nanti jadi anaknya akan tertarbiyah dan juga diajarin ibadah. Kemudian dengan nasihat-nasihat secara lisan, wasiat kebaikan, kemudian dengan pengawasan dan yang melekat, dan yang kelima bisa aja tarbiyah itu dengan hukuman, bentuk hukuman yang syar'i. Ada, moga ini yang sedikit bisa memberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.